Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang praktikum klimatologi pertanian. Kami dari tim asisten dan koasisten mengucapkan selamat bergabung di praktikum klimatologi tahun 2021. Pada tahun ini praktikum klimatologi pertanian kami selenggarakan secara online karena pandemi Covid sampai saat ini belum selesai. Sebelumnya perkenalkan nama saya Betty Yuniasih SSI MSc selaku koordinator dari Praktikum Klimatologi. Untuk mengawali asistensi pada kali ini, akan kami jelaskan bahwa asistensi ini berisi tentang tata cara pelaksanaan praktikum online dan mata acara dari praktikum. Untuk yang pertama, praktikum ini diselenggarakan secara online dengan menggunakan berbagai platform. Ada kita menggunakan Google Classroom, digunakan untuk mengupload materi, mengupload buku petunjuk, mengupload video tutorial, dan nantinya digunakan untuk praktikan mengumpulkan laporan sementara dan laporan akhir. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan Google Meet. Google Meet dipergunakan untuk komunikasi dua arah antara praktikan dengan koasisten dan asisten. Google Meet ini akan diselenggarakan sesuai jadwal praktikum masing-masing. Namun jika diperlukan Google Meet lebih dari yang dijadwalkan atau memang dirasa tidak perlu ada Google Meet, bisa dikomunikasikan antara koasisten dengan praktikan. Jadi di sini opsional aja. Tapi nanti tiap kelas bisa jadi beda-beda. Yang selanjutnya kita juga menggunakan Google Form. Google Form digunakan untuk presensi. Jadi untuk praktikan, setiap jadwal praktikum diharapkan untuk bisa presensi menggunakan link yang akan disediakan oleh koas. Selain presensi, kalian juga diminta untuk mengerjakan soal pretest menggunakan Google Form. Ya, nanti ada pretest untuk tiap acara yang akan juga diberikan oleh koas, dan kita nantinya responsi juga akan kita selenggarakan secara online menggunakan Google Form. Selain dari 3 aplikasi ini, kita juga memanfaatkan WhatsApp Group supaya komunikasi antara koas dengan praktikan itu bisa berjalan lebih baik lagi. Kemudian jadwal praktikum. Berikut merupakan jadwal praktikum untuk kelas SPKSA sampai SPKSG, kelas MAT, dan kelas Antan A sampai Antan C. Nah, di sini ada daftar dosen sebagai asistennya dan nama-nama dari koasnya. Tentunya kalian sudah berkomunikasi dengan koas, sudah membuat grup, dan sudah join juga di Google Classroom masing-masing. Yang belum join, nggak masalah, di sini ada kode untuk join ke Classroom maupun link untuk join ke Classroom kelas masing-masing. Kenapa harus join di sini? Karena kalian nantinya akan mengumpulkan laporan itu menggunakan Google Classroom. Nah, apa sih dari tahapan dari praktikum klimatologi? Tahapan dari praktikum klimatologi ini kita mulai dari asistensi yang kita selenggarakan pada minggu pertama ini. Minggu pertama praktikum kita awali dengan asistensi, di mana nanti koas dan asisten akan menjelaskan tata cara dari praktikum dan acara-acara yang akan kita praktekkan selama praktikum ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke sesi praktikum. Apa yang akan dilakukan di sesi praktikum? Dari saat praktikum ini akan ada 7 acara yang akan diselenggarakan secara online. Tiap praktikan akan mengikuti praktikum secara mandiri dari rumah masing-masing. Nanti koas akan memandu secara online. Nanti kalian kerjakan praktikum ini sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri ya. Jadi tidak menggunakan tugas kelompok, tapi secara individu. Nah, nanti kalian selama praktikum apa yang harus dikerjakan? Satu, presensi. Setiap jadwal praktikum kalian harus presensi dan mengerjakan pretest. Kemudian kalian harus mengerjakan dari mata acara dari praktikum tersebut. Nanti kalian akan diberikan video tutorial, buku petunjuk praktikum, dan set data yang harus kalian kerjakan.
Setelah mengerjakan itu apa yang harus dilakukan? Kalian harus membuat laporan sementara yang kemudian harus dikirimkan ke Google Form untuk kelas masing-masing. Jangan sampai salah kelasnya. Selesai dari acara praktikum ini, nanti dari laporan acara 1 sampai acara 7 akan digabungkan menjadi satu, menjadi laporan akhir. Dan kemudian nanti ada pengesahan dari koasisten. Setelah semua selesai, kita akan akhiri praktikum ini dengan acara responsi atau ujian dari praktikum. Oke, bagaimana kemudian teknis dari pelaksanaan dari praktikum ini? Bagaimana supaya praktikum online ini bisa berjalan lancar? Yang pertama adalah koas akan mengupload video tutorial, buku petunjuk praktikum, kemudian dataset, ya, dataset untuk praktikum itu pada hari Senin. Pada hari Senin maksimal jam 12 di Google Classroom masing-masing. Jadi nanti kalian Senin itu jika tidak ada hambatan, Senin sudah bisa melihat, oh acara satu ini ternyata acaranya apa. Apa yang akan dilakukan di acara satu. Nah, kalau misalnya kalian dapat jadwal kemudian praktikumnya masih hari Kamis, Bu, boleh nggak ngerjain dari hari Senin? Boleh, karena kita memang set praktikum ini bisa dilakukan secara mandiri dan bisa dikerjakan kapanpun. Jadi kalau misalnya Senin itu ternyata luang, bisa dikerjakan dari hari Senin. Nanti kok kemudian kok ada yang bingung pas hari Kamis, kalian bisa Google Meet dengan koasnya sehingga mendapatkan penjelasan lebih dalam tentang acara praktikum tersebut ya. Kemudian, nah ini jadi Google Meet jika diperlukan. Kalau memang perlu boleh janjian. Mas atau Mbak, ternyata acara ini kita perlu panduan. Kita dengan video ini masih kurang paham. Boleh nggak kita pakai Google Meet? Oh boleh. Mau setiap jadwal praktikum mau Google Meet boleh. Mau kalau memang sudah dirasa sudah paham, tidak mengikuti Google Meet juga tidak apa-apa. Atau misalnya, Bu, ternyata daerah saya itu jaringan tidak stabil, sehingga saya kalau untuk ikut Google Meet tiap kali jadwal praktikum ini agak sulit. Tidak apa-apa. Jadi Google Meet di sini bukan menjadi presensi kehadiran, karena kita sudah berupaya menyiapkan praktikum ini sedetail mungkin, sehingga kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing meskipun nggak mengikuti Google Meet. Nah, kemudian tadi Ibu sudah sampaikan bahwa harus presensi. Di sini ada link presensi. Kita presensi juga menggunakan Google Form. Jadi setiap kali jadwal praktikum silakan kalian presensi. Termasuk pada jadwal asistensi kalian sudah mulai presensi ya. Jadi kalian mulai presensi dari asistensi, kemudian nanti praktikum 1 sampai 7 dan acara responsi. Oke, setelah selesai tadi praktikum harus ngapain? Praktikan harus mengumpulkan laporan. Deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah 1 minggu setelah jadwal praktikum. Jadi kalau yang praktikumnya hari Senin jam 15.30, berarti deadline mengerjakannya adalah Senin minggu depannya juga pukul 15.30. Apa nanti konsekuensinya kalau telat? Nah, nanti kalau telat ada pengurangan nilai, nilai laporannya nanti berkurang. Nah, jadi supaya semuanya enak, mari kita kerjakan praktikum ini tepat waktu, supaya juga nggak numpuk. Nah, nanti oke ya. Jadi di sini. Nah, jadi range nilai dari laporan itu 60 sampai 90. Nah, 60 sampai 90 ya, di sini 60 sampai 90 untuk laporannya. Semakin telat nanti nilainya semakin berkurang ya. Kemudian setelah selesai dari praktikum ya, harus mengumpulkan laporan akhir. Nih, jangan sampai tidak ikut salah satu mata acara praktikum. Kalau ada sakit atau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, silahkan koordinasi dengan koas masing-masing. Nanti misalnya ada dispensasi, nanti bisa dibicarakan dua arah ya, antara praktikan dengan koas. Jadi jangan kemudian, wah saya nggak ngerjain 3, tapi saya langsung ikut responsi, gimana? Nggak boleh. Jadi praktikum ini akan keluar nilainya jika praktikan itu mengikuti seluruh rangkaian acara. Dari asistensi, kemudian praktikum acara 1 sampai 7, dan mengikuti responsi. Itu nanti baru akan keluar nilainya. Kemudian komponen dari penilaian adalah 70% diambil dari laporan praktikum,
kemudian 10% dari nilai pretest yang kalian lakukan setiap minggunya, dan 20% dari nilai responsi. Jadi di sini kalian harus mengerjakan sebaik-baiknya. Jadi laporan sementara itu nilainya besar, 70%. Kalian harus kerjakan sebaik-baiknya. Oke, kemudian apa sih komponen dari laporan? Nah, komponen dari laporan sementara, nanti ada laporan sementara dan laporan akhir. Di laporan sementara nanti ada halaman cover, ada judul, logo, dan identitas. Kemudian nanti ada judulnya lagi, ya. Di situ bagian dalamnya ada judulnya lagi, ada tujuan, pendahuluan, kemudian metode, hasil, dan pembahasan. Nanti kalau hasil dan pembahasan ini bisa dijadikan satu, hasil berupa tabel, grafik, atau pertanyaan-pertanyaan dari dataset yang ada nanti dijawab. Kemudian nanti kalian membuat pembahasan. Kami sudah menyediakan beberapa soal untuk memandu dalam membahas hasil. Jadi nanti ada beberapa soal yang bisa digunakan untuk pembahasan. Nah, dalam melakukan pembahasan ini, kalian diminta untuk menambahkan sitasi atau pustaka acuan. Pustaka acuan yang membantu dalam membahas ini. Nah, semua pustaka acuan, baik yang itu ada di pendahuluan maupun di bagian hasil dan pembahasan, harus dituliskan di daftar pustaka. Daftar pustaka di sini kita kasih minimal 5, dan 3 diantaranya merupakan jurnal. Nah, ini jadi kalian harus cari jurnal pendukung untuk setiap acara. Nah, setelah selesai acara 1-7, kalian nanti kumpulkan, mohon maaf ini belum diganti ya, kumpulkan menjadi satu laporan akhir. Laporan akhir kemudian diberikan pengesahan oleh koas. Nah, ini adalah acara praktikum yang akan kita lakukan ya. Ini adalah acara praktikum yang akan kita lakukan hari ini, minggu ini. Kita mulai dari asistensi. Kemudian nanti kita akan berikan satu video percobaan yang kita minta semua praktikan nanti membuat video yang sama untuk mencoba hubungan temperatur dengan tekanan udara. Setelah itu kita masuk acara 1, minggu depannya lagi 22 Maret kita masuk acara 1, kita akan mulai dengan pengenalan alat meteorologi dan AWS. Nah, ini apa ini? Nanti kita bahas di acara 1. Kemudian acara 2, setelah kenal alat meteorologi dan AWS, kita akan analisa data klimatologi, baik itu dari pengukuran alat konvensional maupun dari AWS. Selanjutnya kita lanjutkan ke acara 3, kita akan mencoba mengunduh atau mendownload data cuaca dari situs BMKG. Nah, ini jadi ternyata BMKG menyediakan data-data cuaca itu secara online untuk seluruh wilayah Indonesia dan itu gratis. Nanti kita akan coba akses ke sana. Kemudian setelah itu kita akan mencoba menentukan tipe iklim suatu tempat. Nanti ada menurut Moore, Smith Ferguson, dan Oldman. Nanti kita akan bahas di acara 4. Yang acara kelima adalah analisis defisit air di kebun kelapa sawit. Nah, defisit air. Jadi kalau defisit terjadi kekurangan air nanti di kebun kelapa sawit itu seperti apa? Cara menghitungnya seperti apa? Nanti akan kita bahas di acara 5. Acara 6 kita akan membahas tentang analisis iklim mikro dan modifikasi cuaca. Nanti kita akan membuat ya modifikasi cuaca seperti kondisi di pembibitan kelapa sawit. Nanti yang berubah seperti apa? Apa yang bisa dimodifikasi sehingga nanti pertumbuhan bibit kelapa sawit diharapkan bisa optimal dengan adanya modifikasi cuaca. Dan yang acara ketujuh terakhir adalah pemanfaatan aplikasi info BMKG untuk prediksi cuaca. Ini prediksi cuaca kalau di kebun itu juga penting. Penting untuk merencanakan suatu kegiatan di kebun. Nah, setelah selesai ya sampai acara ketujuh, nanti kita ada waktu 1 minggu ya, 1 minggu setelah Lebaran ini, nanti kalian membuat laporan akhir dan dikumpulkan ke koas masing-masing. Setelah itu akan kita akhiri ya acara praktikum ini dengan responsi pada tanggal 24 sampai 29 Mei 2021. Nah, sekarang ini adalah video yang ingin kita minta coba kalian lakukan ya. Bisa kita lihat dulu nih videonya apa sih yang
keluar gelas itu kemudian masuk ke dalam gelas. Ini kenapa ini? Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata di sini terjadi perubahan kondisi temperatur, perubahan kondisi tekanan udara, dan terbentuklah angin. Dari percobaan yang sangat sederhana ini ternyata ada 3 komponen unsur cuaca yang berubah. Kemudian lilin yang mati itu disebabkan karena apa? Karena kandungan oksigen di dalam gelas itu sudah habis, karena proses pembakaran itu membutuhkan oksigen. Nanti kita akan share, video ini, tutorial acara ini, ya, setelah acara asistensi selesai dan kalian minggu ini diminta untuk membuat video yang serupa. Oke, kita mulai ke acara satu. Apa yang akan kita lakukan di acara satu? Acara satu kita akan mengenalkan alat-alat meteorologi, ya, baik yang konvensional maupun kita juga akan mengenalkan AWS atau Automatic Weather Station, stasiun cuaca otomatis. Nah, jadi di sini kalian akan dikenalkan apa itu alat-alat pengukurnya, namanya apa, prinsip kerjanya seperti apa, satuannya seperti apa. Nanti supaya apa? Supaya tahu, oh kalau harus mengukur curah hujan ini pakai alat apa sih? Kalau harus mengukur temperatur itu menggunakan alat yang mana? Kemudian satuannya seperti apa? Kemudian atau ketelitiannya seperti apa? Oke, kita masuk ya. Nah, ini beberapa alat meteorologi konvensional yang akan kita kenalkan. Kita sudah siapkan video untuk mengenalkan alat ini. Nanti ada alat pengukur radiasi matahari yang akan kita kenalkan, ada luxmeter dan ada aktinograf duilogam. Ini sama-sama untuk mengukur radiasi matahari. Yang satu dalam bentuk diagram, yang satu secara digital. Nah, kemudian alat pengukur temperatur udara, nanti kita akan kenalkan termometer air raksa. Nah, termometer air raksa. Kemudian kita juga akan mengenalkan alat pengukur temperatur tanah. Ada nanti termometer tanah tipe stick dengan jeluk 50 cm dan ada termometer tanah tipe Simmons ya dengan jeluk 100 cm, mohon maaf. Nah, ini yang tipe Simmons. Oke, kita lanjutkan. Nah, alat untuk mengukur kelembaban. Apa sih alat untuk mengukur kelembaban? Oh, namanya hygrometer. Nah, ini kalau hygrograf itu berarti mengukur kelembaban tapi bentuknya nanti grafik. Nah, hygrometer karena hubungan antara kelembaban sama temperatur atau suhu itu sangat erat hubungannya, berbanding terbalik, maka kadang-kadang alatnya pun dijadikan satu. Contohnya ini termohygrometer. Itu satu alat bisa mengukur suhu dan mengukur kelembapan. Ya. Termohygrometer juga ada yang bentuknya digital seperti gambar yang di bawah ini yang lebih mudah. Jadi kita bisa mengukur kondisi temperatur dan kelembapan sekaligus dan mudah langsung terbaca. Ya, kalau termometer itu biasanya satuannya derajat Celcius ya. Untuk wilayah Indonesia kita mengikuti internasional pakai derajat Celcius dan kelembapan untuk mengukur kandungan uap air di atmosfer itu dengan satuan persen. Semakin tinggi nilai persennya, itu maka semakin lembab udaranya. Oke, kemudian kita juga akan mengenalkan alat pengukur kecepatan angin. Ini ada biram anemometer. Selain itu juga ada anemometer digital. Ini yang lebih praktis pakai yang digital. Nah, ini tadi yang Ibu bilang bahwa untuk mengukur curah hujan itu, mohon maaf ya ada masa salah ketik ya. Untuk mengukur curah hujan ini menggunakan apa? Oh, menggunakan ombrometer ya. Ombrometer adalah alat untuk mengukur curah hujan dengan satuan milimeter. Nanti kita di video dijelaskan bagaimana sih cara mengukurnya ya. Bagian-bagian dari ombrometer ini apa aja, nanti akan dijelaskan. Nah, yang kemudian ini AWS, Automatic Weather Station. Nah, ini Instiper punya stasiun cuaca otomatis ya di kampus Instiper ya di sini. Dia bisa mencatat data cuaca ini secara real time dan secara otomatis. Nggak pakai tenaga manusia. Nanti dia akan mencatat secara otomatis, mengukur dan mencatat secara otomatis. Untuk AWS Insiper sendiri, dia mengukur setiap 30 menit sekali selama 24 jam sehari. Itu otomatis dan datanya bisa di-download secara offline maupun online.
offline menggunakan kabel data dan online menggunakan website. Nah, nih jadi saat ini banyak kebun-kebun kelapa sawit itu juga menggunakan AWS ini. Jadi untuk mengetahui kondisi cuaca secara real time, secara langsung pada kondisi tersebut bisa menggunakan AWS ini. Nah, ini bagian-bagian dari AWS, ada Davis Cup Anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin, kemudian ada rain gauge untuk menghitung curah hujan, kemudian ada alat di sini untuk mengukur eh, kelembapan, temperatur dan tekanan udara ini jadi satu ya. Kemudian ada juga sensor yang ditanam di tanah itu untuk mengukur suhu tanah dan kelembapan tanah. Kemudian di sini juga ada pyranometer solar radiation untuk menghitung intensitas cahaya matahari. Di sini juga ada panel surya atau solar cell sebagai sumber energi untuk AWS ini. Di sini ada telemetri ya, yang disertai dengan kamera di dalamnya untuk mengamati keadaan sekitar AWS ya. Di sini juga nanti merupakan bagian yang akan menghubungkan AWS dan mengirimkan data ke server secara online karena di sini juga ada modemnya. Kemudian di sini bagian bawahnya ini adalah data logger. Data logger di sini adalah berfungsi untuk menyimpan data dari sensor-sensor yang ada di AWS dan kalau kita mau download secara manual ya itu menggunakan nanti kabel datanya dihubungkan ke data logger di bagian ini. Nah, acara dua setelah kita mengenal berbagai macam alat pengukuran unsur cuaca di acara satu, kita akan belajar ya menganalisis data klimatologi baik hasil pengukuran secara konvensional maupun secara AWS. Bedanya apa? Nanti kalau alat konvensional nanti diukur pada jam-jam tertentu, sedangkan AWS karena nanti semuanya otomatis itu kita bisa mendapatkan data yang lebih detail daripada data dari alat konvensional. Lebih detail dari segi waktu, tapi bisa jadi alat konvensional ini bisa lebih akurat daripada AWS. Jadi memang akurasinya bisa berbeda ya. Jadi tidak selalu yang konvensional itu lebih buruk daripada alat yang digital. Jadi bisa jadi memang akurasinya lebih bagus yang konvensional. Oke, di sini apa aja sih data yang akan kita olah? Jadi data yang akan kita olah itu mulai dari temperatur udara, kemudian temperatur udara minimal dan maksimal, kelembapan udara, curah hujan, panjang penyinaran, kecepatan angin, dan evaporasi. Nanti akan kita berikan set data dalam bentuk Excel, kemudian sudah kita berikan ya, cara rumus menghitungnya itu seperti apa. Nanti kalau diberikan Excel sama koas, perhatikan warna yang dikasih warna, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ya. Nanti perhatikan rumus di sini. Jadi nanti kita sudah berikan cara menghitungnya di bagian Excel dan contohnya. Ya, contohnya sudah disertai rumus. Nah, nanti coba diperhatikan rumus yang dituliskan untuk setiap kolom. Nanti setelah itu pada bagian soal yang harus dikerjakan, kalian tuliskan rumusnya lagi, ya. Rumusnya lagi ditulis di sini, tapi perhatikan kolom yang di sini, misalnya di sini B15 itu adalah soal nomor 1, tanggal 1. Nah, nanti di sini bisa jadi waktu di soal belum tentu B15, tapi di sini menjadi B39. Nah, jadi nanti silahkan nomor kolom, dan nomor tabelnya disesuaikan antara yang di soal dengan yang dicontoh. Tapi jadi di sini kita sudah berikan contoh rumusnya. Ya, kita juga selain praktikum klimatologi kita ajarkan menggunakan Excel. Kenapa? Karena besok kalian lulus itu data akan banyak sekali dan kalian harus bisa mengolah secara efisien. Salah satunya menggunakan Excel. Ya, jadi perhatikan semua yang berwarna kuning, rumus yang ada di warna kuning, kemudian nanti tuliskan ulang di bagian soal. Jadi nanti di atas sudah di set data Excel itu kita sudah berikan rumusnya, kemudian rumus Excel-nya juga sudah, dan nanti ada set soal yang harus kalian kerjakan. Di akhir dari set soal yang harus kalian kerjakan, nanti ada daftar pertanyaan yang harus kalian jawab untuk membantu kalian membuat pembahasan.
Nah, nih misalnya nih, ada hal yang perlu dibahas apa setelah tadi membuat soalnya, kemudian, oh bagaimana kondisi suhu harian yang ditunjukkan dari grafik kalian. Nah, ini nanti kalian jelaskan. Berdasarkan grafik yang saya buat, suhu rata-rata harian adalah sekian. Nah, menunjukkan apa dan sebagainya. Jadi nanti silahkan nanti dibuat ya. Oke, kemudian ini yang kedua di masih di acara 2 itu kalian juga diminta untuk mengolah data AWS. Nah, jadi tadi sudah kenalan, oh AWS itu, stasiun cuaca otomatis. Nah, ini adalah data mentah dari AWS. Di sini kita bisa perhatikan bahwa dia mengukur setiap 30 menit sekali. Nah, jam 12 malam, setengah satu malam, jam satu ini kalau manusia mungkin udah ngantuk, tapi ini karena ini alat sistem yang ngukur, maka dia ngukur secara otomatis. Ini datanya ya dari, sensor-sensor yang ada di AWS. Nah, kemudian nanti kita akan juga berikan set data lagi, set data khusus AWS ya, set data khusus AWS, nanti kalian akan diberi soal hari basah dan hari kering. Maksudnya hari basah dan hari kering di sini, satu hari di musim kemarau dan satu hari di musim penghujan. Nanti kalian bandingkan, perbedaannya apa, kondisi di musim kemarau dan musim penghujan. Kalian juga nanti diminta untuk membuat grafik. Jadi di AWS ini kalian diminta membuat grafik hubungan antara radiasi matahari, curah hujan, kelembapan, dan temperatur. Dalam satu grafik ya, ada 4 parameter. Dan di sini kalau diperhatikan ada 2 aksis Y. Nah, ini mungkin pengalaman yang baru juga buat kalian, bagaimana membuat satu grafik tapi menggunakan 2 aksis Y. Nanti caranya adalah klik kanan ya grafiknya, grafik dari radiasi matahari diklik kanan, kemudian format data series, kemudian nanti klik lagi secondary axis, nanti langsung keluar 2 grafiknya. Nah, oke. Kemudian untuk pembahasannya kita juga sudah sertakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab untuk membuat pembahasan dari, pengolahan data AWS ini. Oke, kita udah masuk ke acara 3. Acara 3 ya, bisa jadi kalian nanti tuh, waktu bekerja kalian nggak punya, alat ukur unsur cuaca, bisa jadi nggak punya AWS ya, atau kalian sedang studi lanjut ke luar negeri tapi butuh data cuaca di Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Yang kita bisa lakukan salah satunya adalah kita bisa download data dari situs BMKG. Jadi di sini adalah pengenalan bagaimana sih kita bisa mendapatkan data cuaca secara gratis dari situs BMKG. Oke, apa yang harus dilakukan, yang pertama adalah kalian harus, eee, masuk ke websitenya BMKG. Nah, ini ya data online bmkg.go.id. Nah, ini alamatnya. Setelah itu kalian nanti, membuat, membuat akun. Nah, membuat akun ya dengan memasukkan email dan kata sandi. Setelah membuat akun, nanti silakan kalian login menggunakan akun email yang sudah kalian buat sebelumnya. Setelah itu, kalian diminta untuk mendownload data selama 1 tahun. Nah, dari data BMKG ini. Nah, ya, datanya dari mana? Datanya di mana? Nah, bukan dari mana, datanya di mana. Jadi kalau kalian nanti tinggalnya itu misalnya di Kalimantan, nah pilih, yang provinsinya Kalimantan Timur misalnya, Kalimantan Timur, nanti kabupatennya kamu di mana rumahnya, kemudian kecamatannya apa. Jadi nanti bisa sampai kecamatan. Nah, jadi kalian bisa tahu kondisi cuaca di rumah masing-masing ya. Mumpung kalian ini sekarang online, kita bisa lihat keragaman data cuaca dari wilayah yang ada di Indonesia. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada yang di Sulawesi. Jadi kalian pilih sesuai alamat kalian masing-masing ya. Oke, jadi ini adalah, tata caranya setelah membuat akun tadi, login, setelah login nanti kalian pilih stasiun klimatologinya UPT. Kemudian pilih unsur cuaca yang akan di-download. Nanti, di video ada panduannya, ada temperatur, ada curah hujan, ada panjang penyinaran, nanti apa aja yang harus di-download ada. Kemudian nanti pilih
provinsi, kabupaten, dan kecamatan sesuai alamat masing-masing. Nah, kemudian pilih data harian, setelah itu nanti download-nya meskipun tadi diminta download 1 tahun, jangan di-download 1 tahun full langsung, tapi supaya enak karena nanti kita akan rekap bulanan dulu, nanti kalian rekap dulu download Januari 2020 dulu dari tanggal 1 sampai 31. Lanjut Februari 1 sampai 29 Februari 2020. Sampai akhirnya nanti 1 sampai 31 Desember 2020. Jadi nanti kalian akan 12 kali download ya. 12 kali download. Nah, sebelum download ini di sini diharapkan kalian itu harus isi kuesioner dulu. Penilaian dari penyedia data online dari BMKG. Yang di-download bisa dalam format Excel dan PDF. Kita minta kalian download dua-duanya. Karena yang Excel bisa kemudian kita gunakan untuk mengolah, nanti PDF-nya digunakan untuk lampiran untuk laporan ya. Setelah itu nanti kalian setelah dapat download per bulan tadi direkap ya. Direkap data bulanannya dulu. Kalau curah hujan itu nanti jumlah curah hujan bulanan dalam 1 bulan. Tapi untuk temperatur, panjang penyinaran, kelembapan itu nanti direkapnya adalah rata atau rata-rata temperatur dalam 1 bulan, rata-rata kelembapan dalam 1 bulan, rata-rata panjang penyinaran dalam 1 bulan. Yang dijumlah hanya curah hujan. Setelah dapat perhitungan tiap bulan, nanti kita akan rekap selama 1 tahun. Jadi kondisi Januari sampai Desember itu seperti apa? Ya, curah hujannya seperti apa, kemudian temperaturnya seperti apa. Setelah dapat rekapan, kita buat grafik dan kita analisis bagaimana kondisi cuaca di lokasi rumah kalian masing-masing selama tahun 2020. Nah, ini jadi menarik, kalian akan lihat kondisi masing-masing. Nah, ini contoh yang di-download ya. Yang di-download tiap bulannya. Ini kebetulan kita kasih contoh untuk yang Sleman ya. Ini jadi ada temperatur, ada kelembapan, curah hujan, lama penyinaran, dan kecepatan angin. Yang dijumlah cuma bagian curah hujan. Yang lain itu menggunakan nanti rata. Kalau di Excel rumusnya adalah average ya. Ini mohon maaf salah ketik, harusnya average sama dengan average buka kurung. Nah, ini baru. Nanti kita revisi lagi. Oke, nanti setelah itu, setelah dapat download 12 bulan, kalian membuat rekapan seperti ini. Kondisi dari Januari sampai Desember, nanti juga di rata-rata, curah hujan tetap dijumlah. Setelah itu nanti kalian membuat grafik ya. Sama lagi di sini grafiknya menggunakan 2 aksis Y ya, sehingga curah hujan, kelembapan, nah kecepatan angin itu nanti bisa kita analisis kondisi dalam 1 bulan seperti apa. Nah, sebagai contoh nih, yang hijau ini adalah grafik hijau ini menunjukkan curah hujan ya, jumlah curah hujan. Oh, kapan sih curah hujan tertinggi? Oh, curah hujan tertinggi pada bulan Desember dan Januari. Kemudian rendah pada bulan apa? Oh, April sampai dengan September. Ada apa kok curah hujan April sampai September kok di Jogja itu rendah? Oh, bertepatan dengan musim kemarau. Nah, ini jadi kalian bisa hubungkan kondisi cuaca selama 1 tahun ini dengan kondisi musim yang ada di Indonesia. Oke ya. Selanjutnya, kita akan belajar penentuan tipe iklim suatu tempat ya. Penentuan tipe iklim suatu tempat di sini penting untuk mengetahui kesesuaian juga ya, lokasi tersebut itu cocoknya untuk budidaya apa. Karena di sini memang penentuan tipe iklimnya untuk pertanian. Kebetulan kita untuk pertanian kita akan menggunakan 3 tipe iklim menurut Moore, tipe iklim menurut Smith dan Ferguson, dan tipe iklim menurut Oldman. Nah, nanti kita akan pelajari satu-satu. Nah, kita akan menyediakan data curah hujan selama 10 tahun untuk menganalisis menentukan tipe iklim ini. Kenapa harus 10 tahun datanya untuk curah hujan? Kenapa enggak 5 tahun saja? Nah, 10 tahun di sini digunakan untuk mengakomodir jika terjadi kondisi ekstrim dalam data yang kita sediakan. Jadi misalnya nanti kok tiba-tiba curah hujannya ini sangat rendah ya dibandingkan dengan tahun yang lain atau justru sangat tinggi ya? Apakah terjadi kondisi ekstrim? Nah, sehingga di sini dalam penentuan tipe iklim ini semakin banyak datanya itu semakin
Baik. Nah, yang pertama, penentuan tipe iklim menurut MOR. Nah, di sini MOR menggunakan derajat kebasahan bulan, ya, di mana bulan basah dianggap bulan basah jika curah hujannya itu lebih dari 100. Kemudian bulan lembab jika curah hujannya 60 sampai 100 mm dan bulan kering jika curah hujannya kurang dari 60 mm. Nah, apa yang akan dilakukan? Nah, pertama adalah kita harus, nah ini kita langsung di sini, nanti kita kasih contoh dulu di Excel juga ya. Kita nanti yang harus dilakukan saat melakukan analisis tipe iklim menurut MOR adalah menghitung rata-rata bulanan. Nah, Januari sampai Desember itu berapa? Nanti kita juga sudah sertakan rumusnya apa sih tadi? Rata sama dengan average buka kurung, nanti kemudian di-drag dari atas sampai ke bawah ditarik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, langsung ketemu nanti angka ratanya. Kalau sudah dapat rata satu, tinggal nanti ditaruh di pojokan, ditarik ke kanan. Nah, sudah selesai. Dapat rata selama 12 bulan. Kemudian nanti kita akan hitung di sini ya, jumlah bulan basahnya berapa, bulan lembabnya berapa, bulan keringnya berapa. Nanti dalam perhitungan ini kita menggunakan rumus CONIF. Nah, CONIF itu perpaduan dari penjumlahan, menghitung jumlahnya, dan if itu artinya jika. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nanti kita sudah sertakan contoh rumusnya, sehingga nanti waktu kalian di bagian soal itu tinggal menuliskan ulang lagi rumusnya seperti di acara sebelumnya. Setelah ketemu nanti jumlah bulan basah, bulan keringnya nanti kita golongkan ya. Oh, di sini bulan basahnya 12 dengan bulan keringnya 0. Nah, menurut MOR itu kalau bulan keringnya 0, oh dia masuk golongan 1, golongan yang sangat basah. Nah, ini nanti cocok untuk apa dibahas. Jadi, oh berdasarkan tipe iklim MOR, lokasi dengan data ini ya, data yang terlampir di sini, itu dia termasuk golongan 1 atau sangat basah, sehingga cocok untuk komoditas tertentu, misalnya seperti itu pembahasannya. Ya, misalnya cocok untuk kelapa sawit. Nah, oke. Nah, yang kedua kita akan menentukan tipe iklim menurut Smith dan Ferguson ya. Di sini Smith dan Ferguson menggunakan derajat kebasahan bulannya MOR, tapi dalam penentuan tipe iklimnya nanti menggunakan nilai Q. Nah, Q itu dihitung dari rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah nih. Kemudian nanti dalam penggolongannya juga menggunakan nilai Q-nya berapa, rentang nilai Q-nya. Nah, ini sedikit berbeda dari MOR. Jadi karena memang Smith Ferguson ini mengembangkan dari sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh MOR. Nah, antara Smith Ferguson dan MOR ini sama-sama digunakan untuk menentukan tipe iklim untuk tanaman tahunan. Nah, tanaman tahunan, tanaman perkebunan, tanaman hutan itu nanti kalau penentuan iklim, kesesuaian iklimnya menggunakan Smith Ferguson atau menggunakan MOR. Nah, jadi bedanya apa? Kalau ini data yang tadi, kalau MOR tadi di rata-rata di bawah, kalau Smith Ferguson kita bawa ke kanan. Kita hitung selama 1 tahun ini, tahun 2020 ini, 2010 ini, ada berapa bulan basah sih, ada berapa bulan lembab, dan ada berapa bulan kering. Nah, ini rumusnya nanti menggunakan CONIF seperti ini. Nah, ini nanti jadi saat kalian perhatikan rumusnya, kalian tulis ulang lagi di bagian soal. Nanti kalau udah ketemu satu tinggal ditarik. Nah, setelah itu kita hitung rata jumlah bulan basah dan rata jumlah bulan kering. Tadi nilai Q adalah rata bulan kering dibagi rata bulan basah. Q sama dengan, berarti nanti sama dengan kolom ini, garis miring, kolom ini. Nah, ketemu kebetulan 0,08. 0,08 itu masuk mana? Nah, kita lihat. 0,08. 0,08. Oh, berarti masih di sini nih. Oh, berarti dia masuk golongan A atau sangat basah. Oh, ternyata menurut Smith Ferguson, lokasi ini pun dibilang sangat basah, sehingga cocok untuk kelapa sawit. Apalagi nanti bisa kita analisis juga rata-rata curah hujan tahunannya berapa ya? Cocok nggak ya untuk kelapa sawit yang butuh misalnya 2.000 sampai 2.500 mm? Ini nanti bisa dianalisis di pembahasan.
Nah, yang ketiga kita akan penentuan tipe iklim menurut Oldman. Kalau yang 2 tadi digunakan untuk tanaman tahunan, kalau Oldman di sini digunakan untuk penentuan tipe iklim untuk tanaman padi dan palawija. Nah, kemudian derajat kebasahan bulannya juga beda. Kalau pada Oldman dikatakan bulan basah itu kalau curah hujannya lebih dari 200 milimeter dalam 1 bulan. Bulan lembab 100 sampai 200 milimeter dan bulan kering kurang dari 100 milimeter. Dalam penentuan tipe iklim nanti kita menggunakan segitiga Oldman. Nah, nanti kalian juga diminta untuk menentukan berdasarkan hasil yang diperoleh nanti segitiganya ketemunya garisnya di mana ya. Nah, ini ya. Jadi ke dalam penentuan di sini ya, Oldman itu nanti perhatikan di sini ya. Di sini jangan sampai salah. Nah, bulan basahnya nanti lebih dari 200, tapi bulan keringnya kurang dari 100. Jadi kriterianya berbeda dengan Smith dan Ferguson sebelumnya. Hati-hati nanti. Nah, setelah ketemu nanti dihitung raratanya juga sama. Nah, setelah tahu jumlah bulan basah, rata bulan lembab, dan bulan kering, kita akan letakkan di segitiga Oldman. Nah, nanti kita berikan juga gambar segitiga Oldman. Di sini ada bulan basahnya, di sini ada bulan keringnya, di sini ada bulan lembabnya. Oh, bulan basahnya 7,5. Oh, di sini nih pas 7,5. Kemudian nanti supaya dapat 12 ketemu berapa? Oh, ditarik ke sana, ke atas. Ya, miring ke sana. 7 tambah 5 itu ketemu 12. Nah, kemudian bulan kering. Di sini bulan keringnya 1,4. Garis 1,4 itu di sini. Nah, di sini. Sehingga kalau ditarik nanti, supaya jadi 12 di sini nih pasnya. Kemudian bulan lembabnya 3. 3 supaya ketemu 12 berapa? 3, 9. Ini harusnya di sini nih. Nah, pas ini. Perpotongannya adalah di sini. Nah, nanti nih digeser dikit nih harusnya. Nah, 3 tambah 9. Nah, 12. Nah, nih ya sehingga perpotongannya adalah ketemu B1. Nah, cocok nggak sih dia masuk B1? Kita bisa cek di sini ya. Golongan B jika bulan basahnya 7 sampai 8. Nah, tadi kita cek bulan basahnya berapa? Menurut Smith Ferguson, mohon maaf, menurut Oldman, 7 sampai 8 bulan basahnya. Oke, B masuk karena di sini 7,1. Bulan keringnya 1,4. Coba kita lihat datanya. 1,4. Subdivisinya iya 1. Benar, berarti tadi B dengan zona B dengan subdivisi 1. Berdasarkan segitiga Oldman-nya juga cocok, perpotongannya adalah di zona B1. Nah, jadi ini segitiga Oldman. Konsekuensinya apa? Nanti bisa ditambahkan. Nanti di saat pembahasan ada banyak sekali itu pembahasan tentang Oldman ya. Kalau zona B1 itu cocok untuk nanam padi misalnya, bisa ditanam berapa kali penanaman gitu. Bisa nanti ditambahkan di pembahasan. Oke, kita lanjutkan. Acara 5. Pada acara 5 kita akan menghitung defisit air kebun kelapa sawit. Kenapa penting? Ya, defisit air harus diketahui di kebun kelapa sawit. Kenapa harus dianalisis? Karena kondisi cuaca ini setiap hari berubah, dari hari ke hari berubah. Produksi pun akan berubah ya, fluktuatif. Nah, tapi kalau terjadi defisit air, misalnya yang disebabkan oleh kondisi kemarau atau cuaca ekstrim misalnya terjadi El Nino, ini dampaknya bisa menurunkan produktivitas kelapa sawit. Nah, jika terjadi defisit lebih dari 200, nanti akan terjadi penurunan produksi 2 tahun setelahnya. Nah, ini jadi kita harus cek ada nggak defisit air. Nah, apa data yang dibutuhkan untuk menghitung defisit air? Jadi pada perhitungan defisit air ini kita mengikuti yang digunakan oleh PPKS ya, yang merupakan rumus yang dikembangkan oleh Thales. Nah, sehingga kita sebenarnya datanya cuma butuh data curah hujan dan jumlah hari hujan. Itu aja. Jadi ini memang data menghitung defisit air yang paling sederhana. Karena cuma butuh data jumlah hari hujan dan curah hujan. Nanti nilai evapotranspirasi kita menggunakan pendekatan hari. Jika jumlah hari hujan dalam bulan tersebut kurang dari 10, maka evapotranspirasinya dianggap 150. Tapi kalau
jumlah hari hujannya dalam bulan tersebut lebih dari 10, maka evapotranspirasinya dianggap nilainya 120 milimeter. Kemudian nanti kita juga perhatikan persediaan air di dalam tanah, karena dianggap dengan rumus ini dianggap bahwa kemampuan tanah menyimpan air itu maksimal 200 milimeter. Sehingga nanti kalau jumlahnya cadangan air itu lebih dari 200 maka akan didrainasekan. Tapi kalau kurang dari 200 akan menjadi cadangan air akhir dari bulan tersebut. Nah, oke, kita juga akan menghitung nilai keseimbangan, di mana keseimbangan akan dihitung dengan jumlah curah hujan ditambah cadangan akhir dari bulan lalu, ya, air yang sudah ada di tanah, dikurangi hilangnya air akibat evapotranspirasi. Akan terjadi defisit jika nilai keseimbangan nanti itu kurang dari 0. Jadi kalau keseimbangan kurang dari 0 maka terjadi defisit. Tapi kalau keseimbangannya nanti masih 0 sampai 200 maka cadangan akhir menjadi cadangan bulan berikutnya. Nah, tapi kalau keseimbangan itu lebih dari 200 milimeter maka akan ya didrainasekan. Nah, ini kita berikan contohnya. Nah, ini contohnya. Yang perlu diperhatikan adalah karena ini menghitung baru 1 tahun dan kita tidak berikan data tahun sebelumnya, maka kita anggap cadangan dari bulan lalu untuk bulan Januari itu nilainya 200. Nah, kemudian kita perhatikan nih nilai ET, evapotranspirasinya tadi. Oh, kalau tadi dibilang bahwa kalau jumlah hari hujannya itu lebih dari 10, ya, jumlah hari hujan lebih dari 10, maka nanti evapotranspirasinya dianggap 120. Nah, ini kita juga kenalkan dengan rumus if-nya. If ya, if ini ya itu lebih dari 10, nanti dia 120. Tapi jika tidak, maka dia 150. Nah, ini nanti sekali kalian klik ya, masukkan rumusnya, ditarik sudah ketemu semua. Keseimbangan juga seperti itu, keseimbangan dihitung dengan rumus curah hujan ditambah CB dikurangi ET. Nah, udah ketemu satu, tarik. Dah, selesai. CA nanti ada rumusnya sendiri juga ya. Kemudian kalau ini lebih ya, karena keseimbangan ini lebih dari 200, maka di sini adalah 533 dikurangi 200. Nah, ini. Nanti kalian bisa perhatikan. Nah, setelah selesai perhitungan dalam 1 tahun, kalian jumlahkan. Berapa sih defisit air pada tahun tersebut? Oh, defisit airnya 333. Kira-kira itu ada dampaknya enggak ya untuk kelapa sawit ya? Berapa sih defisit air yang diperkenankan untuk kelapa sawit? Nah, nanti apa dampak dari defisit? Apa kemudian mitigasi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari defisit air? Itu bisa kalian jelaskan di bagian pembahasan. Nah, kemudian yang acara ke-6 itu kita akan melanjutkan dengan analisis iklim mikro dan modifikasi cuaca. Nah, di sini kita adopsi dari kondisi pembibitan pre-nursery kelapa sawit. Di kondisi pembibitan itu, bibit itu masih rentan, masih rawan mati, ya, belum kuat ya dia. Sehingga di beberapa pembibitan kelapa sawit itu diberikan naungan. Selain diberikan naungan, itu juga diberikan irigasi sprinkle seperti ini. Ternyata ini merupakan salah satu contoh modifikasi cuaca. Kenapa? Dengan pemberian naungan, kita upayakan untuk mengurangi radiasi matahari. Kurangi intensitas radiasi mataharinya. Ya, saat terjadi pengurangan intensitas radiasi matahari, apa yang akan terjadi? Seperti di acara 2, oh kalau radiasi mataharinya turun, suhunya ikut turun. Oke, suhunya ikut turun. Saat suhunya ikut turun ternyata kelembabannya bisa naik. Oh, jadi dengan pemberian naungan kita bisa menurunkan suhu dan meningkatkan kelembaban. Oh, ternyata untuk menurunkan laju evapotranspirasi, kita juga bisa menurunkan radiasi matahari itu dengan menambahkan kelembaban. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Oh, ditambah sprinkle. Jadi sprinkle itu selain digunakan untuk irigasi, dia juga akan memperkecil butiran air sehingga menjadi seperti uap air, sehingga meningkatkan jumlah uap air di atmosfer, seperti meningkatkan kelembapan untuk mengurangi laju evapotranspirasi. Nah, nanti kita di sini kalian akan kita berikan set data, tapi ini memang belum kita isikan karena belum kita praktekkan karena ini baru.
Ini merupakan salah satu modifikasi karena di tahun sebelumnya nggak ada acara ini, kita akan mencoba membuat ya, perlakuan ada satu tuh kontrol tanpa perlakuan, kemudian nanti ada daerah yang dinaungi paranet, kemudian ada daerah yang cuma diberikan, irigasi sprinkle aja, dan ada daerah yang diberi naungan dan irigasi sprinkle. Kemudian nanti kita akan cek kondisi radiasi mataharinya, temperaturnya, kemudian kelembapannya, dan temperatur tanahnya, itu dengan kondisi pagi, siang, dan sore. Nah, ini nanti kalian diminta untuk analisis. Ada nggak pengaruhnya dari modifikasi cuaca ini? Kondisi pagi, siang, sore beda enggak? Nah, kenapa? Karena di sini juga, menyesuaikan kondisi di pre-nursery tadi. Karena kalau di pre-nursery itu ada penyiraman pagi dan sore, ya, pagi dan sore itu ada penyiraman. Tidak tapi kalau terjadi, hujan lebih dari 8 milimeter di pre-nursery kemudian hari berikutnya tidak disiram, nanti bisa kalian bahas. Di bagian acara 6 ini. Nah, acara terakhir nih, acara terakhir kita akan memanfaatkan aplikasi info BMKG untuk prediksi cuaca. Nah, prediksi cuaca itu juga penting di suatu perkebunan, karena dalam perencanaan, kegiatan di kebun, kita mau mupuk, kita mau kemudian misalnya pengendalian hama yang pakai insektisida, itu harus dicek. Bahkan kita mau nanam, kapan nanam bibit misalnya transplanting itu kapan, itu kita harus melihat prediksi cuaca. Supaya apa? Supaya hasilnya optimal. Nah, nanti kalian, diminta untuk download aplikasi info BMKG, baik di Play Store maupun App Store ya. Setelah itu nanti kalian pilih lokasi kalian masing-masing ya. Pilih lokasi kalian masing-masing ya. Nanti setelah dibuka, dipilih nih bagian cuaca, pilih, provinsinya, pilih kabupaten, pilih kecamatan. Nah, nanti setelah itu kalian akan dapat prediksi cuaca selama 1 minggu. Di-screenshot dulu nanti, kondisinya seperti apa di-screenshot. Baik itu kondisi cuacanya berawan atau cerah atau hujan, kemudian nanti, suhu dan kelembapannya juga dicatat, di-print screen gitu ya. Kemudian setelah itu juga anginnya seperti apa, di-print screen. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Kalian harus ngamatin, selama seminggu itu diamatin. Prediksi cuacanya sama enggak? Nah, misalnya nih, ini berdasarkan prediksi, oh harusnya jam 1 itu berawan, Bu, tapi jam 1 pagi saya tidur, ya udah yang bisa teramati setelah bangun tidur. Misalnya, harusnya hujan, kok enggak hujan? Ditulis. Nah, prediksinya apa, aktualnya seperti apa. Nah, ada prediksi berawan, tapi ternyata hujan, ditulis juga. Sehingga nanti kita akan membahas seberapa akurat prediksi yang diberikan oleh aplikasi info BMKG ini. Kemudian nanti pemanfaatannya di kebun seperti apa. Nah, ini jadi ini merupakan rangkaian acara praktikum klimatologi dari acara 1 sampai acara 7. Beberapa merupakan memang acara yang baru, yang tidak ada di praktikum tahun sebelumnya. Jadi di sini memang kondisi online di sini memaksa kita untuk lebih kreatif dan kita, juga sesuaikan dengan apa, karena sekarang kita berada di kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kita itu dalam menyusun suatu kurikulum, suatu praktikum itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan saat nanti lulus itu butuh apa. Nah, seperti ini, prediksi cuaca ini penting besok kalau kalian kebun, kerja sebagai planters. Kalian harus membuat perencanaan kerja, kalian harus bisa prediksi, oh pakai apa. Kalian harus analisis kondisi cuaca, nggak ada AWS Bu, kebun Bu. Oke, pernah praktikum, kita bisa download, oke. Kemudian kondisi ada informasi ada El Nino nih, akan ada kemarau panjang. Kita harus siapkan, kita harus secara rutin menghitung defisit air, sehingga semua yang kita berikan di praktikum ini harapannya nantinya bermanfaat sebagai bekal kalian saat nanti kerja, atau kalian melanjutkan studi lanjut, atau apapun untuk pengetahuan secara umum. Nah, oke, tadi sudah Ibu sampaikan ya asistensi dari praktikum untuk klimatologi. Jika ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan ke koas masing-masing ya, koas masing-masing. Feel free untuk WhatsApp ya, komunikasi supaya kalian jangan sampai ada acara yang terlewat. Kalau kalian ada acara yang terlewat ya, segera disusulkan.
Jangan sampai nanti sampai selesai responsi masih ada laporan yang belum dikumpul, nanti sayang banget nilai kalian nggak bisa keluar. Harus ngulang itu sesuatu yang nggak enak. Jadi mumpung bareng-bareng temennya ya kerjakan, praktikum ini sebaik-baiknya, jangan copy paste dengan temennya, karena kita di dalam Google Classroom ini ada aplikasi untuk ngecek ada plagiat nggak. Jangan sampai nanti koas memberikan nilai kosong karena kalian copy paste dari temennya, ya. Dan beberapa dari praktikum ini memang sudah di-set untuk tidak bisa dikopas, karena apa? Karena kita pengen tahu kondisi dari, eee, tempat asal kalian masing-masing. Jadi misalnya kemudian, "Bu, saya itu di Kalimantan, tapi saat ini saya sudah karena sudah di Jogja, saya pakai data mana?" Nah, nanti bisa deal-deal-an sama koas, boleh pakai data Jogja, oke kalau koas kasih izin nggak apa-apa, kan kamu di Jogja, gimana mau prediksi kondisi Kalimantan? Nah, misalnya kayak gitu. Kalau untuk, yang sudah di Jogja bisa pakai data di Jogja, ya gitu ya. Oke, sekian asistensi praktikum klimatologi. Jika masih ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke koas. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya, kita juga mengirimkan nanti format laporan sementara, bisa dipelajari bagaimana cara membuat laporan sementara. Ada aturan kertasnya, aturan marginnya, aturan hurufnya, kemudian komponennya apa saja. Nanti kita juga sertakan juga lampiran cara nulis citasi dan daftar pustaka. Jadi sejak semester 2 sudah harus belajar cara menulis citasi, menulis kutipan, dan menulis pustaka. Ya, daftar pustaka sehingga besok pas nanti lulus itu kalian saat menyusun skripsi sudah bisa. Oke, sekian untuk asistensi praktikum. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam PowerPoint tadi. Sekiranya semoga asistensi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi segera saat kita nanti minggu depan kita mulai praktikum acara 1. Segenap tim asisten dan koasisten praktikum klimatologi, mengucapkan selamat bergabung ya, selamat bergabung, selamat mengikuti praktikum, semoga sukses dan mendapatkan nilai yang optimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.